pada hari ini sebelumnya marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah dan dapat mengkaji materi yang diberikan Pak Guru pada pagi hari ini dan dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbil bil Islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni nabiya wa zidni fahman thayyiban wa isma'li sadri wa yassir li ilham wa kullu qadatin billahi yaqulu qawli amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Guru akan mengaksen satu persatu. Abdul Ghafur, Ahmad Rafiq Qauluddin, Ahmad Ulin Nuha Sawala, Bayu Sakti, Citra Lestari. Itu semua dia. Itu semua dia. Yang hadir. Terima kasih anak-anak semua yang saya cintai. Sebelum kita memasuki materi yang baru yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu materi puasa bab 3, kita akan mengkaji ketentuan dalam ibadah puasa. Mengapa sih kita harus mempelajari puasa? Di sini kita mempelajari bab puasa, ketentuan dalam puasa mempunyai tujuan untuk dengan puasa nantinya siswa dapat melaksanakan perintah Allah dengan menjalankan perilaku dan dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan puasa siswa mampu melaksanakan sikap jujur, sabar, disiplin dan empati kepada sesama. Melalui diskusi siswa mampu menjelaskan syarat rukun puasa. Melalui diskusi siswa dapat mendeteksi hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, dapat mendeteksi hal-hal yang membatalkan puasa, dan dapat menyajikan hasil analisis tentang ketentuan ibadah puasa. Itu nanti materi-materi yang harus kita kuasai pada pertemuan pada pagi ini. Dan sebelumnya anak-anakku semua, Bapak Guru akan kembali kepada pertemuan sebelumnya. Sebelum bab puasa ini kita mempelajari apa, anak-anak? Mempelajari zakat. Pak Guru akan bertanya sedikit apakah anak-anak masih mengingat materi zakat sebelumnya yang telah kita pelajari. Zakat itu terbagi menjadi berapa? Jadi dua. Yang satu yaitu zakat mal, yang dua zakat fitrah. Zakat terbagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah yaitu pada Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat Aid. Kita kembali ke pertemuan pada hari ini, yaitu ketentuan dalam ibadah puasa. Di sini nanti Pak Guru akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Dalam masalah-masalah yang disampaikan Pak Guru di dalam PowerPoint nanti, mohon untuk disimak dan mohon untuk diperhatikan pendapat kalian nanti apa.
Paham nggih? Pendapat kalian nanti apa? Dan pendapat itu nanti ditulis dalam LKPD atau dalam LKPD yang sudah Bapak sampai yang sudah nanti diselesaikan secara diskusi kepada teman-teman, kemudian dipresentasikan kepada teman-teman apa yang anak-anak tangkap pada gambar yang ada di PowerPoint yang Bapak sampaikan, yang Bapak tayangkan ini. Dan mohon untuk dilihat untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama yaitu ada seseorang perempuan ibu yang sedang mencicipi makanan. Bagaimanakah tanggapan Anda ketika ibu ini melaksanakan puasa? Gambar yang pertama. Terus gambar yang kedua yaitu ibu. Pertanyaannya, bagaimanakah pendapat Anda ketika seorang ibu ini sedang hamil dan dia sedang melaksanakan puasa? Ini gambar yang kedua, ibu hamil sedang melaksanakan puasa. Bagaimanakah pendapat Anda? Mungkin banyak kemungkinan, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil ketika ibu hamil melakukan puasa. Ini yang gambar yang kedua. Terus kemudian gambar yang ketiga, membatalkan puasa. Dan ini untuk gambar ketiga nanti dijawab bersama teman-teman, mungkin itu membatalkan puasa atau tidak. Terus untuk gambar selanjutnya, ini gambar apa nih? Menangis. Ada cewek sedang menangis. Ini umpamanya Cecil ya. Ini yang lupa. Cecil menangis, gua nggak tahu. Ya, putus cinta apa nggak tahu. Cecil. Gitu, gambar cewek menangis. Dalam mitos, gitu, biasanya kamu dicilik, ya, ketika kamu kecil, itu sering nangis diloroi dengan mbah atau bu. Jadi poso-poso nggak boleh nangis. Kalau nangis nanti puasanya batal. Betul kan? Boleh. Nah ini nanti dicari jawabannya. Mitos itu benar atau tidak? Bahwa orang yang menangis puasanya bisa batal. Dan nanti dijawab bersama teman-teman, didiskusikan bersama teman-teman. Kemarin anak-anak sudah saya kasih tahu untuk membawa buku referensi yang nantinya bisa digunakan untuk bahan referensi dari materi atau dari soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru. Nanti dicari dalam buku-buku itu, dalam buku-buku itu nanti dicari gambar-gambar yang Pak Guru sampaikan ini, jawabannya apa semua nanti dipresentasikan kepada teman-temannya. Oke, siap? Dapat dimulai dari sekarang. Ini ada seorang ibu, seorang ibu sedang mencicipi makanan ketika dia melaksanakan puasa. Ini nanti dibahas kepada teman-teman dengan ada apa dengan puasa, ada apa dengan puasanya. Puasanya batal maupun boten, makruh atau bagaimana? Untuk kelompok selanjutnya, terus untuk ini, untuk gambar ini yaitu seorang napa niki gambare yang sedang mengupil itu nanti puasanya gimana? Puasanya itu batal atau boten? Itu nanti dicari referensinya yang ada. Mengupil itu berarti memasukkan jari ke dalam hidung. Terus untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kelompok 4, ini ada seorang cewek yang sedang menangis. Mitos yang beredar, mitos yang ada, ketika kamu kecil, apabila kamu puasa kok nangis, katanya puasanya batal. Itu mitos yang ada. Dan mitos ini monggo dijawab bersama teman-teman, didiskusikan, pastinya memakai referensi yang benar, hanya
Apa bukan hanya sekedar dikarang. Itu yang harus diselesaikan dan monggo untuk dikerjakan. Siap-siap untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Nanti tinggal berdiri di tempatnya saja, nggak usah maju ke depan. Oke, semua sudah siap. Yang 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Hidayah, Arifan Islas, dan yang lain mendengarkan nanti diberi tanggapan. Jadi kelompok kami tentang gambar nomor 1. Caranya adalah Naswa bisa menyuruh anaknya yang tidak puasa untuk mencicipi masakan supaya terjadi cita rasanya. Apabila ia mencicipi sendiri, puasanya tetap sah karena mencicipi masakan tidak membatalkan puasa, tetapi lebih memakmur. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Tidak. Dilanjut dulu ya, dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang gambar nomor 3. Karena pada dasarnya mobil adalah mengeluarkan pengeluaran bukan memasukkan pengeluaran pada tubuh. Sama halnya dengan kita membuang air besar dan air kecil. Itu adalah proses mengeluarkan. Jadi jelas bahwa mobil tidak membatalkan puasa. Bagaimana teman-teman? Jawabannya? Apakah ada yang mau menjawab yang lain? Tidak. Tidak ya, belum ya? Kemudian dilanjut. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok investasikan diskusi kami nangis apapun penyebabnya tidak merupakan puasa. Namun mengakibatkan pada puasa jika menangisnya karena marah dan tidak kesampaian atau karena menjadi masalah di kenyataan. Itu yang bisa menyebabkan puasa. Jika kita ingin meraih sempurna ibadah puasa, maka kita cenderung untuk bisa mengontrol emosi atau amarah dan tidak menghabiskan waktu dalam sia-siaan. Mohon bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ada yang mau memberi komentar yang lain untuk gambar seorang yang menangis? Tidak. Berarti jelas, berarti jawabannya seseorang yang menangis tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, tetapi apabila menangisnya karena didasari oleh amarah atau emosi akan menghilangkan pahala puasa. Dan untuk jawaban-jawaban yang lain dari beberapa kelompok, semuanya jawabannya sudah benar. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, alhamdulillah sudah bisa menguasai apa yang telah Bapak sampaikan lewat gambar yang telah ditayangkan oleh PowerPoint tadi. Anak-anak sudah menjawab dengan bagus. Untuk itu kami akan beri evaluasi kembali kepada anak-anak untuk memperkuat materi yang anak-anak baca pada pertemuan kali ini. Dan nanti untuk dijawab secara bersama tentang hal-hal atau ketentuan-ketentuan dalam puasa. Dijawab langsung saja secara bersama, tidak usah tunjuk. Pertanyaan yang pertama, apakah yang termasuk dalam rukun puasa? Ya. Yaitu menyengaja untuk berpuasa.
Terus meninggalkan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Terus pertanyaan yang kedua, pada bulan Ramadan niat itu adalah hukumnya wajib. Ketika ada seseorang yang melaksanakan puasa dan pagi harinya baru tahu kalau malamnya belum niat, malamnya nggak niat, bagaimanakah hukum puasa? Puasanya batal atau tetap sah? Hukum puasanya adalah tidak sah karena niat sengaja maupun tidak disengaja ketika malam sebelum terbitnya matahari wajib untuk melaksanakannya. Jadi puasanya tidak. Itu yang anak-anak dapat terima dari materi pada pagi hari ini. Marilah pada pertemuan pada hari ini, pada pagi hari ini, anak-anak sudah memahami. Kita tarik kesimpulan bersama. Ada beberapa hal yang harus kita simpulkan dari pertemuan pada pagi hari ini. Yaitu apa? Yang pertama yang kita simpulkan dalam ketentuan berpuasa yaitu satu syarat wajib puasa. Terus yang kedua syarat puasa. Yang ketiga rukun puasa. Yang keempat yang kelima terus yang keenam membatalkan puasa. Sekarang yang pertama yang termasuk dalam syarat wajib puasa adalah yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah kita sudah mengambil kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, kepada kita semua, kepada kita semua. Anak-anakku semua, belum tutup Pak Guru, mohon untuk diperhatikan. Semua materi yang dihasilkan, semua ilmu yang diterima di rumah harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Biar kelak kita setelah di masyarakat kita tidak akan merasa bincang dan kita akan mudah untuk memahami atau dengan mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Anak-anakku semua yang berbahagia, bagaimana untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan boten? Sangat menyenangkan. Kalau sangat menyenangkan berarti yang pertemuan yang akan datang nanti kita bikin lebih menyenangkan. Dan jangan lupa untuk dipersiapkan materi yang akan datang, yaitu materi ketentuan dan yaitu materi macam-macam puasa wajib dipelajari di rumah. Nanti ketika kita masuk pada materi itu seperti ini, kita akan sedikit paham dan kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh Pak Guru. Cukup, sudah paham semua? Ya. Anak-anakku, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup. Jaga kesehatan. Marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.